Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kegiatan perjalanan spiritual Indonesian Walk for Peace atau IWFP 2026 tiba di Kabupaten Jemberana, Bali. Sebanyak 55 biku yang melaksanakan perjalanan damai menuju Candi Borobudur mendapat pengamanan dan sambutan hangat dari pemerintah daerah, tokoh lintas agama serta aparat kepolisian. Polres Jemberana melaksanakan pengamanan kegiatan perjalanan spiritual yang diikuti oleh 55 biksu. Berikut liputannya untuk Anda. Lima biku peserta Indonesian Walk for Peace atau IWFP 2026 tiba di Vihara Empu Astapaka Gilimanuk, Kabupaten Jemberana. Kegiatan perjalanan spiritual atau tudong ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era yang puncaknya akan dipusatkan di Candi Borobudur pada 31 Mei 2026 mendatang. Rombongan biku menempuh perjalanan lintas provinsi melalui rute Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta hingga menuju Candi Borobudur sebagai simbol perjalanan damai, toleransi dan refleksi spiritual. Selama berada di wilayah Gilimanuk, para biku bermalam di Vihara Empu Astapaka sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang ke Banyuwangi. Kegiatan pelepasan dijadwalkan dihadiri Bupati Jemberana, forum kerukunan umat beragama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, Polres Jemberana bersama Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk menerjunkan personel pengamanan secara terbuka maupun tertutup. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai wujud dukungan terhadap nilai persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Dari Humas Polres Jemberana Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim Search and Rescue atau SAR Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara bergerak cepat melaksanakan evakuasi warga terdampak banjir di kawasan sekitar Kali Wanggu, Kota Kendari. Personil Brimob menyisir area terdampak menggunakan perahu karet. Banjir terjadi akibat meningkatnya debit air yang dipicu intensitas curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir, sehingga genangan air yang masuk ke rumah-rumah warga di sejumlah titik permukiman. Dalam kegiatan kemanusiaan ini, personel SAR Satbrimob Polda Sultra menurunkan perahu karet, perlengkapan evakuasi dan alat keselamatan untuk membantu masyarakat yang terjebak banjir. Sejak menerima laporan dari masyarakat, tim SAR langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen serta menyelamatkan warga lanjut usia, anak-anak, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan prioritas. Personel Brimob dengan sigap menyisir area terdampak menggunakan perahu karet untuk memindahkan warga ke tempat yang lebih aman serta memberikan imbauan agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Komandan Satuan Brimob Polda Sultra menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dan personel akan terus hadir memberikan bantuan kemanusiaan secara cepat dan maksimal. Hingga saat ini tim SAR Satbrimob Polda Sultra masih bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi banjir susulan, membantu pendistribusian bantuan, serta memastikan seluruh warga berada dalam kondisi aman. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Divisi Humas Polri menggelar pertemuan dengan Production House dan kegiatan ini menjadi langkah strategis Polri dalam memperkuat sinergi melawan pembajakan dan kejahatan cyber di industri perfilman nasional. Divisi Humas Polri menggelar pertemuan bersama Rumah Produksi Perfilman yang berlangsung di Ballroom Hotel Kebayoran Park, Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko beserta jajaran, serta para pelaku industri perfilman nasional. Dalam sambutan Kadif Humas Polri yang dibacakan Karopenmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, disebutkan bahwa digitalisasi membuka peluang besar bagi industri perfilman, namun juga membawa tantangan berupa pembajakan dan kejahatan cyber yang kian kompleks. Polri menegaskan pembajakan digital tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri kreatif nasional. Untuk itu, Polri terus memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual serta menjaga keamanan ruang digital.
Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Polri dituntut untuk hadir memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, sekaligus menjaga keamanan ruang digital yang menjadi ekosistem baru bagi industri perfilman. Namun, kami juga menyadari bahwa penanganan permasalahan ini tidak dapat dilakukan secara parsial. Tentu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, serta masyarakat luas, guna mewujudkan ekosistem perfilman nasional yang aman, sehat, produktif, dan berkelanjutan. Industri perfilman Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang tentunya sangat positif dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif nasional. Potensi besar ini harus dijaga bersama melalui sistem perlindungan yang kuat, kolaborasi yang solid, serta kesadaran hukum yang tinggi tentunya. Melalui kegiatan ini kami berharap dapat terbangun kesamaan visi, komitmen bersama, serta langkah nyata yang berkelanjutan dalam melindungi karya anak bangsa. Semoga pertemuan ini menghasilkan gagasan, ide, solusi, dan kerjasama strategis yang tentunya membawa manfaat bagi kita seluruhnya, dan paling utama adalah kemajuan industri perfilman Indonesia. Melalui pertemuan ini, Polri berharap terbangun komitmen dan langkah bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri dalam melindungi karya anak bangsa di era digital dengan sinergi nasional melawan pembajakan dan kejahatan cyber pada industri perfilman. Dari Jakarta, Isya Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.